akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan di Minggu Sesagesima tanggal 7 Februari 2021 di minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Dengarlah sabda Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini memberi tema Allah kekuatan kita. Jahobado Hagogoota. Pada suatu hari ada seorang yang bernama Florence Chadwick berusaha berenang ketika dia mengikuti sebuah pertandingan kompetisi berenang sejauh 42 km dari California menuju Catalina, sebuah ajang di mana setiap orang akan mencetak rekor yang terbaik dalam karirnya. Namun apa daya, Florence kehilangan arah dan menyerah. Ia menyesal telah mengakhiri pertandingan dan hanya dapat mencapai 1,5 km. 2 bulan kemudian Florence kembali mencoba berenang ke Pulau Catalina. Kabut tebal kembali menghalanginya, namun kali ini ia berhasil mencapai tujuannya. Prestasi itu menjadi sebuah prestasi pertama bagi perempuan yang berhasil berenang mencapai Kanal Catalina. Florence berkata bahwa ia terus membayangkan garis pantai yang akan ditujunya. Sekalipun ia tidak dapat melihat, namun ia melihat dengan hati dan harapannya. Dia bergumul dan mengaburkan setiap yang mampu mengaburkan pandangannya. Kita juga beroleh mendapat kesempatan yang sama ketika setiap orang bergumul dengan keadaannya hari ini. Firman Tuhan sekali lagi mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hakku tidak diperhatikan Allah. Adalah keadaan di mana Yesaya melihat dengan lebih dekat dan lebih merasakan pergumulan umat Allah yang dirasakan begitu jauh, Allah yang dirasakan begitu tidak peduli. Namun firman Tuhan memberikan harapan baru bahwa mereka yang berjalan tak menjadi lesu, tidak menjadi lelah, dan ketika berlari tidak menjadi lesu. Proses kehidupan yang mengajarkan kita ketika kita berlari dan berjalan adalah proses maju, proses bergerak, dan pergerakan itu seharusnya mengajarkan kita untuk tidak lupa Allah yang kuasa, Allah yang omnipoten, Allah yang hadir dan memberikan kemahakuasaannya, kedahsyatannya dalam proses ciptaan Allah menjadi sebuah cara untuk kita melihat hidup tak lepas dari pandangan Allah. Saudaraku yang terkasih, bangsa Israel menghadapi sebuah pergumulan besar ketika mereka meninggalkan Allah. Mereka dibuang ke Babel,
Dan proses pembuangan itu menjadi semakin dalam, begitu menyakitkan. Walaupun mereka sudah terbiasa dibuang, mereka terbiasa untuk merasakan penderitaan. Namun penderitaan ini bukan penderitaan yang biasa. Mereka bebas untuk makan, bebas bekerja, namun mereka tidak bebas dalam menyembah Allah yang mereka percayai. Namun seberat apapun pergumulan itu, Allah menginginkan kita tidak terlambat untuk minta bahwa Allah yang peduli itu adalah Allah yang begitu mengasihimu dan diriku. Kehilangan harapan, keputusasaan mungkin timbul dalam keadaan di mana kita terhimpit, di mana keadaan begitu menekan. Yesaya kembali menyuarakan harapan itu, menyalakan harapan yang besar dalam hati orang Israel. Penderitaan menjadi sebuah cara di mana Nabi Yesaya memberitakan kasih dan hati Allah. Tuhan mengingatkan melalui nabinya bahwa orang-orang yang menantikan Allah mendapat kekuatan baru. Kita bisa bayangkan orang yang lelah perlu kekuatan baru. Orang yang kesakitan perlu kesembuhan. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan menjadi sebuah impus bagi kita. Menjadi sebuah energi baru. Menantikan Allah menjadi tema sentral untuk melihat kekuatan Allah itu. Bagian pertama yang perlu kita lihat adalah mengenal dan mengakui kuasa Tuhan. Penderitaan yang dialami bangsa Israel ketika mereka dibuang adalah penjajahan di mana penyembahan kepada Allah dilarang. Sesuatu yang memerdekakan, sesuatu yang pribadi ketika dilarang, memang itu tidak sehat. Orang Israel merasakan itu. Walaupun mereka secara prinsip juga meragukan apakah Allah yang membimbing mereka keluar dari Mesir juga Allah yang sama. Kecurigaan, ketidakpercayaan sampai pada sebuah degradasi dan kemerosotan. Kehilangan harapan hingga akhirnya mulailah bertanya, tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau dengar? Tidak tahukah engkau pada mulanya? Tidak tahukah engkau bahwa Allah itu adalah Allah pencipta? Yesaya ingin merangkul kembali dengan sebuah karya Allah yang hidup. Yesaya membuka kembali penglihatan itu. Yesaya membuka kembali pendengaran itu. Yesaya kembali memberikan pencerahan dan pengertian. Pengenalan akan Allah mengantarkan kita untuk setia dan kembali kepada porsi yang sebenarnya. Tempatkanlah dirimu percaya kepada Sang Pencipta yang memberikan hidup dan memberikan pengampunan atas dosa itu. Bagian kedua dikatakan bahwa Tuhan tidak ada bandingnya. Dengan siapa hendak Allah kita samakan? Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan yang mengajarkan kita untuk melihat kembali ke belakang. Membuat orang berpikir bahwa Tuhan yang tidak lagi mampu menolong, atau bahkan Tuhan lupa terhadap kita, Allah yang Maha Kuasa itu tidak terbanding dengan sebuah kasus yang sama. Allah mengarahkan pandangnya kepada kita. Dan pandanglah ciptaannya. Pandanglah Allah sebagai Allah yang tak tidur. Allah yang tidak tinggal diam. Dan Allah tahu, di saat itulah kita menemukan bagian yang baru. Pertolongan Allah itu kekal. Allah yang kekal itu adalah Allah yang tidak terbatas.
dan ketidakterbatasan Allah mengajarkan kita untuk melihat bahwa hadapilah hari ini dengan sebuah kepasrahan. Hadapilah cobaan penderitaan itu. Buka matamu, buka penglihatan. Seluruh hidup kita dikuasai oleh masalah sejak mulanya. Menutup sebagai kabut, menutup sebuah harapan, dan menutup sebuah keinginan besar untuk melibatkan diri dalam hal karya-karya besar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Florence berlari dan ia memberikan tenaganya untuk berenang, dia menemukan hambatan besar. Ketika ia ingin mengulang juga, dia menemukan ketakutan dan trauma besar. Namun firman Tuhan mengingatkanmu dan diriku bahwa pertanyaan selama COVID ini bukan pertanyaan yang selalu kita dengar, kapan berakhir COVID? Kapan selesai? Kapan kita kena virus? Kapan kita harus menghadapi semuanya? Namun katakan dalam diri kita masing-masing, bersama dengan siapa kita melalui proses yang tidak mengenakkan ini. Bersama dengan siapa kita melewati adalah sebuah pertanyaan penting untuk menjaga eksistensi kita, bahwa kita manusia yang sering tersandung dengan sebuah pola pikir. Kita tersandung dengan sebuah permasalahan. Dan jangan pernah fokuskan masalah itu hanya pada masalah. Fokuskanlah bagaimana Tuhan memberi solusi terhadap masalah itu. Saat itu kita menyatakan, Tuhan tidak menjanjikan hidup yang mulus. Tuhan tidak berjanji untuk memberikan kenyamanan senantiasa. Namun Tuhan berjanji memberikan kekuatan, penyertaannya, dan berkatnya untukmu, untuk saya, dan menghadapi apapun. Immanuel sudah dibuka di Natal. Biarlah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dengan Allah yang penuh kuasa, Allah yang memulihkan, memberikan harapan baru, bahwa kemarin adalah sejarah, besok adalah masa depan. Namun hari ini Allah berkarya dalam hidupmu, meneguhkan, menguatkan, dan tidak akan pernah lupa Allah selalu beserta dengan kita. Tuhan Allah beserta kita adalah sebuah nyanyian yang digugah untuk mengingatkan kita. Hidupmu tidak sendiri, hidupku tidak sendiri. Namun kita saling merangkul, saling menguatkan, karena Allah yang sama adalah Allah yang selalu menghidupi kita. Allah yang dulu ada di Israel, ada juga dalam pergumulan kita. Dan Allah yang sama juga akan membawa kita, menjaga kita di pintu depan, mempersiapkan masa depan yang penuh harapan. Tetaplah berserah kepada Tuhan dan dengarkan suara Tuhan. Salah satu suara Tuhan yang terdekat adalah berjaga-jagalah, dan jangan biarkan kita lengah untuk terlalu lelah untuk menjaga diri, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak adalah sebuah suara kenabian bagi kita untuk tidak pasrah, tidak menyerah, dan percaya Tuhan punya cara untuk merawat dan memulihkan kita. Selamat merayakan kebaikan dan kuasa Tuhan. Niscaya Tuhan memberkati kita melewati kabut gelap dan hidup dalam kemerdekaan dan masa depan yang baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur jika hari ini kami kembali mengingat kuasa Tuhan. Biarlah kuasa yang sama dirasakan oleh bangsa Israel adalah kuasa yang sama juga kami rasakan. Dan kami boleh dipulihkan dalam pengharapan kami dan berkarya di tengah masa pandemik,
senantiasa kami juga harus berjaga-jaga dan melihat segala sesuatunya menjadi sebuah cobaan. Dan cobaan terbesar adalah ketika kami meninggalkan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak sampai pada sebuah titik kelemahan kami, di mana kami sering putus asa, kami kehilangan arah, kami kehilangan harapan. Biarlah Allah yang tersentuh itu, Allah yang menginginkan kami menjadi kuat, ketika saat yang sama juga kami boleh saling menguatkan, saling memberi, saling mendoakan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa selalu menguatkan dan memberikan kami pengharapan baru, hidup baru, dan kepercayaan yang selalu diperbaharui untuk percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah Yesus Kristus yang menyertai kami hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.